Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Fitri Rahayu dari kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 1 Talaga. Sebelum ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan guru pembimbing dalam pelajaran biologi, yaitu Ibu Hajah Irmayanti SPD. Ke materinya, saya akan menerangkan tentang pembelahan sel. Pembelahan sel dibagi menjadi 3, yaitu amitosis, meiosis, dan mitosis. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Yang pertama, pertumbuhan, yang kedua, perbaikan, dan yang ketiga, reproduksi. Meiosis terjadi dengan 2 tahapan, dilakukan oleh organisme eukariotik dengan cara bereproduksi secara seksual. Meiosis berlangsung dengan 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang pertama ada profase. Profase merupakan fase terpanjang. Dalam profase terdapat 5 tahapan, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, diptoten, dan diakinesis. Yang kedua ada metafase. Metafase merupakan bergeraknya tentran ke bidang ekuatorial sehingga tampak 2 barisan kromosom yang kembar. Satu kutub sel melekat diri pada setiap sentromer kromosom dan mikrotubula. Dari kutub yang berlawanan menempel pada sentromer kromosom homolognya. Yang ketiga, anafase. Pada fase ini, benang-benang spindel menggerakkan dan menarik kromosom homolog ke arah kutub yang berlawanan, sehingga pasangan kromosom homolog tersebut terpisah, melainkan sentromernya tidak berpisah, karena tetap menyatukan kromatid saudara, sehingga masing-masing kromosom tersebut tetap berdiri atas 2 kromatid saudara. Selanjutnya ada telofase, di mana pada fase ini kromosom homolognya sudah berada di kedua kutub. Setiap kutub sudah memiliki 1 set kromosom yang haploid. Sitokinesis terjadi secara simultan atau serentak dengan telofase untuk membentuk 2 sel anak. Mitosis terjadi dalam 2 tahapan, yaitu interfase dan mitotik, yang terjadi secara bergantian. Mitosis juga diikuti oleh sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Interfase dibagi menjadi 3, yaitu fase G1, fase S, dan fase G2. Fase G1 yaitu pertumbuhan secara primer, fase GS atau fase sintesis, dan fase G2 adalah pertumbuhan secara sekunder. Pada mitosis terjadi 5 fase, yaitu profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Yang pertama, fase profase. Pada fase ini terjadi peristiwa benang-benang kromatin mulai menggulung menjadi rapat, padat, pendek, dan tidak terjadi transkripsi DNA yang membentuk RNA, dan sitoplasma mulai membentuk gelondong. Yang kedua ada prometafase. Pada fase ini terjadi perubahan seperti selaput nukleus mulai terfragmentasi dan mikrotubulus yang memanjang dari masing-masing sentrosom dan semakin terkondensasi. Yang ketiga ada metafase. Pada fase ini, sentromer membelah lalu benang-benang spindel menarik kromosom menuju kutub sel yang berlawanan yang dipengaruhi oleh enzim. Selanjutnya, anafase. Pada fase ini terjadi proses yang memisahkan penggandaan materi genetik yang dilakukan di dalam inti sel induknya menjadi 2 sel anak yang identik. Dan selanjutnya ada telofase. Pada fase ini terjadi pembelahan sel di mana inti sel anakan terbentuk kembali dari fragmen-fragmen nukleus. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.